Hai, nama saya Gabriela Moko Agow dengan NIM 171011060024. Pada saat ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dalam mata kuliah analisis big data dan saya mengambil sebuah jurnal yang berjudul Pemodelan Prinsipal Komponen Regression dengan menggunakan software R oleh Margareta O'Haver. Kita mulai dengan metode. Metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu menggunakan metode PCR atau Principal Component Regression dan regresi Ridge. Alasan menggunakan regresi Ridge ini dan PCR dan berbagai metode lainnya adalah adanya multikolinear. Yang dimaksud dengan multikolinear adalah adanya korelasi di antara variabel-variabel bebas dan hanya berlaku untuk hubungan linear. Pembentukan model regresi ganda akan dibantu dengan software R. Dalam hal ini R Commander. Analisis regresi dapat dilakukan melalui menu statics, kemudian pilih fit model, dan pilih linear regression, kemudian akan muncul jendela dialog yang dapat dilihat pada gambar 1 di samping. Setelah memasukkan seluruh variabel bebas dan variabel responnya, diperoleh output seperti yang terdapat pada gambar 2 di samping, yaitu gambar output 3 variabel bebas. Persamaan regresinya dapat dilihat pada persamaan berikut. Jika hanya 2 variabel bebas, yaitu X1 dan X2 yang digunakan, outputnya dapat dilihat pada gambar 3, yaitu gambar output 2 variabel bebas. Persamaan regresinya dapat dilihat pada persamaan di bawah. Berdasarkan hal tersebut, dapat dicurigai adanya kasus multikolinear. Untuk itu perlu dilakukan pengecekan multikolinear dengan mengecek nilai VIF atau Variance Inlention Factors dengan menu Models, kemudian Numerical Diagnostics, lalu Variance Inlention Factors. Akan diperoleh output pada gambar 4 di atas. Pada gambar 4 diketahui bahwa ada nilai yang lebih dari 10, yaitu 469,742135. Berdasarkan hal ini, maka selanjutnya data akan dimodelkan dengan menggunakan regresi komponen utama. Pembentukan model regresi komponen utama akan dibantu dengan software R. Dalam hal ini R Commander. Analisis komponen utama dapat dilakukan melalui menu statics, kemudian pilih dimensional analysis dan pilih principal component analysis. Kemudian akan muncul jendela dialog yang dapat dilihat pada gambar 5 di atas. Setelah memasukkan variabel-variabelnya dan memilih Analyze Correlation Matrix and Add Principal Components to Dataset, akan diperoleh output yang ditampilkan pada gambar 6 di atas, yaitu gambar output Principal Component Analysis. Komponen loadings adalah vektor eigen yang persamaannya dapat dilihat pada persamaan di bawah. Hj merupakan nilai eigen yang nilainya juga terdapat pada gambar 6. Komponen variance adalah nilai-nilai eigen yang dimaksud. Untuk nilai-nilai komponen utama yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel 1 di samping. Jika Y diregresikan terhadap komponen-komponen utama yang ada pada tabel 1, akan diperoleh hasil pada gambar 3. Regresi dapat dilakukan dengan melalui menu statics, kemudian pilih fit models, dan pilih linear regression. Kemudian akan muncul jendela seperti gambar di atas, yaitu gambar jendela dialog regresi. Ada 3 komponen utama yang terbentuk. Dari ketiganya akan digunakan 2 komponen utama dengan pertimbangan kumulatif proportion yang lebih dari 70%. Jika dilihat pada gambar 8 di atas, diketahui bahwa R2 sama dengan 97,27%. Selain itu, VIF yang diperoleh juga kurang dari 10. Berdasarkan output tersebut, dapat dituliskan persamaan untuk komponen utamanya adalah sebagai berikut. Untuk mendapatkan persamaan regresi bagi data tersebut, perlu dilakukan transformasi ke variabel asal dengan menggunakan persamaan di bawah, di mana beta adalah vektor dari koefisien regresi untuk variabel bebas
asal. V adalah vektor eigen dan alfa adalah vektor dari koefisien regresi untuk variabel bebas yang baru. Berdasarkan persamaan 12, diperoleh nilai beta sebagai berikut, 5,907362. Beta sama dengan 0,7222823 dan 5,908369. Sehingga persamaan regresi untuk data pradipta adalah sebagai berikut. Berdasarkan persamaan di atas, diketahui bahwa barang impor mendapat pengaruh positif dari barang yang dipesan, persediaan barang, dan barang yang dikonsumsi. Jika dibandingkan dengan metode yang digunakan oleh Pradipta 2009, hasil dengan PCR lebih baik jika ditinjau dari R2. Dan kesimpulannya, berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, multikolinear yang ada pada data Pradipta dapat diatasi dengan menggunakan Principal Component Regression yaitu PCR. Kedua, pemodelan Principal Component Regression dapat dilakukan dengan menggunakan dua komponen utama. Dan yang ketiga, software R dapat dilakukan untuk membantu pemodelan dengan Principal Component Regression atau PCR. Demikian presentasi dari saya, semoga dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih.